Nah teman-teman mungkin masih ingat ya, kalau di channel saya ini pernah juga tak ceritakan cerita tentang pendakian di Gunung Butak di Jawa Timur. Jadi Gunung Butak di Jawa Timur ini letaknya di Kabupaten Blitar, tapi juga bisa ditempuh dari jalur batu yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah Gunung Butak ini bisa juga lewat jalur yang lain, yaitu jalur yang dilalui ke Gunung Panderman. Nah cerita ini berawal ketika waktu itu Agung bersama teman-temannya ini pengen ya mendaki ke Gunung Butak. Nah Agung ini pengen naik bersama teman-temannya, dan di situ ada satu orang temannya Agung ini yang cewek ya, kita sebut saja namanya Amelia. Jadi setelahnya mereka bersepakat untuk berangkat 6 orang, dan Amelia itu satu-satunya cewek di rombongan itu. Singkat cerita, kemudian berangkatlah mereka naik motor, karena jarak dari Surabaya ke Malang itu kan tidak terlalu lama ya, bisa ditempuh sekitar 2 jam perjalanan lah. Mereka berangkat dari Surabaya itu jam 10 siang pakai sepeda motor. Nah dalam satu rombongan ini ada yang pakai motor metik. Jadi kita tahu ya, kalau di perjalanan ke gunung atau perjalanan yang ada tanjakannya, motor metik itu sebetulnya kan sangat membahayakan ya, karena memang beberapa kali banyak kejadian kecelakaan yang dikarenakan motor metik ini mengalami remblong, kemudian masuk jurang, mungkin menabrak pohon dan lain sebagainya. Nah salah satu temannya Mas Agung ini pernah mengalami hal tersebut, kecelakaan, tapi alhamdulillah masih bisa terselamatkan ya. Mas Agung bercerita seperti itu. Dan ketika akan naik menuju ke base camp Gunung Butak itu, mereka ketemu sebuah perkampungan. Jadi suasana ini sudah mulai malam pada waktu itu, sudah mulai sepi sekali, setengah 12 malam waktu itu. Nah di kampung tersebut ada sebuah aturan, memang tidak diperbolehkannya motor metik ini naik. Mungkin karena sering terjadinya kecelakaan di sana. Jadi memang ada beberapa titik-titik jalur di pegunungan ya, yang tidak diperbolehkan motor metik itu naik. Nah karena Mas Agung sudah punya pengalaman, motor temannya itu pernah mengalami kejadian kecelakaan ketika naik ke gunung menggunakan motor metik. Akhirnya ketika itu motor metik salah satu temannya pada waktu ke Gunung Butak itu dititipkan di perkampungan tersebut, di salah satu rumah warga. Dan perjalanan mereka ini sebenarnya masih kurang sekitar 15 menit perjalanan. Mereka harus menempuh perjalanan 2-3 tikungan lagi menuju ke base camp Gunung Butak ini. Waktu itu udah sekitar jam setengah 12 malam. Karena mereka ini tidak mau naik ojek, karena di satu sisi mereka kan menghemat biaya, mereka akhirnya saling membantu ya. Jadi satu motor yang ditumpangi sama Agung ini kan motor cowok, motor laki ya. Akhirnya keril teman-temannya ini dibawa, 3 keril dibawa lebih dulu naik, kemudian mereka balik lagi, Agung itu ngambil barang-barang lainnya dan meninggalkan teman-temannya di situ. Jadi pas Agung ini sudah menunggu di pos perizinan, udah sampai, satu temannya namanya Yogi ini tanya ke Agung, Mas ini kok teman-teman yang lain belum sampai ya? Jangan-jangan motornya itu udah bisa naik atau ada apa-apa di bawah. Nah di situ Agung itu cuma diem. Salah satu temannya itu Yogi nanya lagi kan, Mas, ojo menengah itu, jangan diem aja. Ini kan sudah malam. Ayo kita turun aja, cek teman-teman, barangkali ada apa-apa. Nah di situ Agung akhirnya menjawab, Yok, aku itu tidak berani kalau turun lagi. Loh emangnya kenapa Mas? Tadi kan udah turun, tidak apa-apa. Tidak, pokoknya aku tidak berani kalau turun sendirian. Loh kenapa tau Mas? Ya pokoknya aku tidak mau kalau sendirian. Mendingan kita berdua turun. Nanti kalau memang teman-teman motornya itu tidak bisa nanja atau ada apa-apa, ya udah nanti motor mereka ditaruh di rumah warga aja, dititipin. Nanti naik ojek ke atas. Oh ya wis Mas, ayo Mas tak temenin. Akhirnya Yogi sama Agung itu turun ya, nyamperin teman-temannya yang belum kelihatan juga di pos perizinan, belum sampai. Nah di perjalanan turun, Agung itu sempat bilang lagi sama Yogi, Yok, perasaanku itu ndak enak kalau turun. Loh Mas, ada apa sih Mas sebenarnya Mas? Kok kayak ketakutan gitu Mas Agung? Gini Yok, pas naik itu kamu lihat villa terbengkalai yang di pojokan, yang di tikungan itu. Iya kenapa Mas? Waktu naik tadi itu, kamu ndak lihat ada cewek di sana duduk. Jadi Agung ini bercerita, begitu dia naik, memang di situ di villa terbengkalai pas tikungan itu
menuju tanjakan, ada villa terbengkalai yang sudah tidak terpakai. Di situ kondisinya udah terlihat berantakan. Di situ Agung itu melihat di antara pagar itu ada semacam bangunan kecil. Nah, di situ ada seorang perempuan, dan perempuan ini duduk. Perempuan ini duduk sambil tangannya itu kayak gini. Matanya melotot ya, sambil menunjukkan giginya ke arah Agung yang lagi lewat. Sambil terus melihatin si Agung. Makanya Agung itu ketakutan ketika turun itu. Dia kan sempat bilang sama Yogi seperti itu, menjelaskan. Nah, akhirnya Yogi ini menjawab, "Yos mas, kita lewat jalan lain aja. Kalau gitu, nggak usah lewat jalan villa. Yuk, jalan lain mana ya udah ada. Kita kan pertama kali kesini, kita nggak tahu jalan yang mana. Nanti malah nyasar, malah repot. Oke wes mas, gini aja mas. Kita turun, tetap melewati villa itu, tapi nggak usah lihat ke sana sama sekali. Kalau memang cewek itu masih ada di situ, mending nggak usah diliatin. Kita lihat aja ke arah jalan." Nah, akhirnya turunlah mereka. Terus turun di tengah kegelapan malam itu. Suasana udah sepi, sekitar jam 12-an malam lah. Mereka turun dan pada waktu itu melewati villa terbengkalai itu. Dan mereka itu tidak melihat ada sosok perempuan yang dibicarakan sama Agung. Nah, akhirnya kan mereka sampai ke teman-temannya. Ternyata memang ada satu temannya yang motornya mengalami kendala, seperti mengeluarkan asap ya, tidak bisa jalan. Akhirnya si Agung ini berinisiatif, ya udah motormu titipkan aja di rumah warga sekalian yang tadi dan nunggu ojek. Akhirnya nggak begitu lama mereka kan nyari ojek. Akhirnya setelah dapat tukang ojek, mereka pun naik, dan kelihatan sekali tukang ojek ini yang penduduk asli situ ketika melewati villa terbengkalai itu seperti menambah kecepatannya. Sedangkan Agung dan Yogi yang ada di belakang tukang ojek itu kan karena motornya tidak mumpuni untuk nanjak, begitu lewat di situ mereka itu cuma pelan-pelan bisanya. Dan tidak lama kemudian perempuan itu muncul lagi di situ. Ya. Dia tidak lagi duduk seperti yang Agung lihat pertama kali, tapi berdiri di pojok di pinggir jalan, berdiri sambil memandangi si Agung sama Yogi ini, melotot. Nah, mereka kan naik secara pelan. Apalagi jalan itu nanjak dan nikung-nikung. Mereka itu merasa diperhatikan terus sama si perempuan itu, ya, memandang ke arahnya Agung dan Yogi. Jadi mereka naik itu dengan perasaan yang ketar-ketir ya, was-was. Akhirnya mereka melewati perempuan itu, mereka cuma diem sambil menatap ke depan ya, tidak ngomong apa-apa. Mereka terus jalan dan akhirnya mereka sampai di base camp sekitar jam 1-an. Mereka langsung berkemas-kemas, setelahnya mereka istirahat di base camp, memutuskan untuk tidur di sana. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 7 pagi mereka mulai bersiap-siap. Nah, jam 7 mereka siap-siap menyiapkan sarapan dan segala macam. Mereka pun setelahnya melakukan simaksi registrasi di situ. Sekitar 15 menit kemudian mereka pun jalan ya. 6 orang ini jalan dan seperti yang tak jelaskan tadi, ada satu cewek dalam rombongan ini namanya Amelia. Lainnya itu cowok. Mereka pun berenam berangkat, naik, dan tidak tahu kenapa belum sampai 5 langkah Agung ini bilang ke teman-temannya, "Ini kok badanku ngerasa tidak enak ya." "Loh kenapa mas?" Nah, salah satu temannya itu kan tanya. "Tidak ngerti sih ya, padahal belum jalan ini kok udah ini ya, udah tidak enak badanku." Padahal mereka itu belum sampai ke gerbang pendakian. Mereka baru aja izin, baru aja jalan sekitar 5 langkah. Agung itu bilang seperti itu. Lah, ketika duduk, wajah Agung ini terlihat pucat dan sempat muntah di situ. Kemudian akhirnya diantar sama salah satu temannya ke toilet, dan ternyata ketika di toilet, Agung ini muntah banyak sekali. Dia muntah terus. Lah, Agung ini bilang, "Aku nggak kuat ini. Kok kerilku rasanya ini ya, keril tasnya Mas Agung ini rasanya kok berat banget." Nah, di situ Agung itu memang ngebawa keril, tas itu dengan ukuran 60 liter ya, yang besar. Nah, beberapa temannya itu cuma bawa daypack. Jadi yang bawa itu memang Agung tok, untuk membawa tenda, untuk membawa peralatan-peralatan yang berat lah. Nah, kemudian salah satu temannya itu bilang, "Ya udah mas, gini aja mas, kerilmu tak bawain aku, jenengan bawa daypackku aja, mungkin bisa ngurangin beban." "Oh ya sudah kalau gitu. Tapi sekarang gimana kondisimu? Udah agak lumayan ini. Tadi aku udah muntah banyak, udah agak enteng enakan." Nah, setelahnya mereka pun lanjut jalan. Ternyata begitu jalan menuju ke pos 1 itu, Agung ini masih merasa kalau yang dia bawa itu berat sekali.
Padahal Agung itu udah tuker tas, dia cuma bawa depak kecil kan. Carrielnya udah dibawa salah satu temannya, udah tukeran. Agung di situ juga mikir, kok ini ya, udah bawa depak tapi kok masih berat banget. Jadi di situ Agung itu merasa kayak ada yang apa ya, bahasa Jawanya gendoli, kayak ada yang narik dari belakang ya. Terus kayak ada beban di pundaknya, itu berat banget, pokoknya kayak ada yang numpang lah. Nah waktu itu Agung itu cuma diem ya, dia cuma diem berusaha menikmati perjalanan ya, 5 langkah ya, sampai kemudian Agung ini berhenti, dia mengintip ke belakang. Jangan-jangan memang benar ada yang numpang di belakangnya. Ternyata tidak ada apa-apa, memang tidak ada apa-apa. Nah, nggak lama mereka jalan, sekitar jam 9-10-an siang, mereka sampai di pos 1. Nah, di pos 1 Gunung Buta ini kebetulan kan ada satu warung ya. Di situ mereka bisa istirahat, bisa ngopi, di situ mereka santai lah. Nah, ketika istirahat itu sempat ada obrolan ya, ada perbincangan, ini kita jalan terlalu lama. Karena seharusnya jam 8 itu kita sudah sampai di pos 1. Nah, perjalanan memang estimasinya kan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi kita sampai di pos 1 ini udah jam 10. Gimana nih Mas Agung? Jadi semua temannya ini bertanya ya sama Mas Agung ini. Nah, gimana Mas? Ini aku memang ngerasa kok berat banget. Ya wis lah gini aja, kita jalan pelan-pelan aja ya. Atau gini aja, Agung bilang ke teman-temannya. Gini aja ya, aku, Amelia, sama Afif. Ini kan ngerasa badannya ini gampang capek. Jadi jalan kadang nggak kuat, cepat-cepat. Ya udah kalian berangkat dulu, tunggu kami di pos 2. Nanti kita ketemu di sana. Lah akhirnya 3 orang temannya ini berangkat lebih dulu. Sementara di belakang ini Agung, Afif, sama Amelia. Ini jalan mengikuti teman-temannya dengan ritme jalan yang pelan-pelan ya. Jadi 5 langkah jalan, berhenti, nafas. 5 kali jalan, berhenti, nafas. Pokoknya ndak ngoyo lah. Nah sampai kemudian mereka sampai di pos 2 sekitar jam 11 siang ya. Di situ 3 orang temannya ini bilang ke Agung dan Amelia juga Afif, Mas ini sampai jam berapa nanti kita ke Sabana. Jadi Sabana ini adalah biasanya dijadikan pos terakhir di Gunung Buta. Di situ teman-teman pendaki lain biasanya mendirikan tenda karena ada sumber air dan juga pemandangannya itu bagus ya di situ. Jadi pada waktu itu salah satu temannya Agung ini bilang, kalau kita jalan kayak gini terus sampai di Sabana ini kapan? Pasti malam banget. Atau bisa-bisa kita ndak sampai Sabana. Nah, karena Agung ini ngerasa ndak enak ya udahlah gini aja. Kalian bertiga berangkat lebih dulu ke Sabana. Nanti kalian bikin tenda, siapin masakan atau apalah. Biar aku, Amelia sama Apip jalan pelan-pelan di belakang. Aku tak nemenin mereka berdua. Nah akhirnya 3 orang ini juga setuju. Ya wis lah tak jalan dulu ya Mas ya. Takutnya ini nanti keburu malam, ndak ngejar. Akhirnya 3 orang ini jalan lebih dulu sampai udah ndak kelihatan. Nah di situ memang Gunung Buta ini terkenal ya, jalannya itu kan cuma setapak dan rapat sekali, banyak sekali vegetasi atau hutannya ini, pohon-pohonnya memang masih sangat rapat. Di kanan kiri itu juga seringkali ada hutan-hutan lumut yang benar-benar lembab sekali. Nah Agung, Amelia, dan Afif ini jalan kan pelan-pelan ya menuju ke Sabana. Dan ketika mereka jalan itu akhirnya sampai di pos 3 sekitar jam 4 sore ya. Ternyata di pos tersebut mereka ketemu ya dengan 3 orang temannya tadi. Nah mereka pun tanya sama ketiga temannya itu, loh katanya mau di Sabana dulu, ini kok malah di pos 3. Lah salah satu temannya itu bilang, nah gimana Mas, wong tendanya sampean yang bawa, tendanya ada di sampean, terus itu frame-nya juga di sampean, nanti gimana kita mau diriin tenda. Dan sampai akhirnya mereka langsung memutuskan, ya udah kita istirahat aja dulu di pos 3, nanti kalau udah selesai istirahatnya, udah cukup, kita semua udah fit, kita jalan lagi. Cobalah kasih waktu 1 jam buat Amel ini, karena di situ Amel, memang Amelia, kelihatan sudah sangat lelah sekali. Cewek ini kelihatan capek banget. Seringkali dia itu berbaring. Nah waktu sampai di pos 3 itu kan udah sekitar 4:30 itu. Amelia berbaring, di situ Agung menyiapkan kayak bantal, pakai tas keril itu buat bantal si Amel, bersandar ya. Tiba-tiba pandangan Amel ini melihat ke arah kanan. Jadi kelihatan kayak kaget Amel itu. Nah Agung yang melihat perilaku Amel yang tidak biasa itu, Agung ini bilang ke Amel, Mel, kalau kamu lihat sesuatu tidak usah diceritain ya.
udah, kamu nggak usah ngelihat ke sana lagi. Ini kan masih di jalur pendakian. Nanti ceritanya pas waktu turun aja di base camp atau pas sudah di rumah di Surabaya. Entah apa yang dilihat Amel, intinya Agung ini menyuruh Amel untuk menyimpan apa yang dia lihat. Ya, setelahnya si Agung ini seperti menutup matanya Amel, udah nggak usah diliatin. Dan pada waktu itu udah hampir jam 5 sore dan udah mulai gelap ya karena di hutan. Tidak lama kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ya menuju ke Pos Sabana. Nah, mereka pun jalan, hari sudah mulai gelap. Mereka mulai mengeluarkan headlamp, ada yang pakai senter ya. Jalan itu terlihat memang jalan setapak ya. Mereka pelan-pelan dan ternyata cuacanya tidak mendukung. Cuaca itu tiba-tiba gerimis dan ada angin ya. Ada angin yang agak kenceng. Nah, ditambah jalan ini udah gelap ya, udah gelap suasananya, udah masuk ke 5:30 kan. Nah, satu orang temannya Agung ini namanya Vino mencoba mengingatkan ke teman-teman yang lain, ya wis kita berhenti aja di sini, mendirikan tenda seadanya, cari tempat yang agak datar, agak landai, kita ndak usah melanjutkan perjalanan ke Sabana, karena seingatku di depan sana itu ada jurang. Karena Vino ini memang udah sering ya ke Gunung Buta. Nanti kalau kita ndak lihat jalan malah bisa terperosok kan, jadi malah repot. Lah akhirnya semua temannya setuju. Nah, apalagi beberapa teman seperti Agung, Amel, dan Afif ini kondisi fisiknya kan gampang capek ya, gampang lemah. Mereka akhirnya memutuskan mendirikan tenda di antara pos 3 dan pos Sabana itu, di tengah-tengahnya. Mereka mendirikan tenda, kemudian sekitar jam 7 malam, mereka itu masuk ke dalam tenda yang berkapasitas 6 orang. Jadi semuanya itu masuk dalam satu tenda. Lalu sekitar jam 8 malam mereka mulai masak-masak ya buat makan malam. Nah, si Amelia ini sempat bilang sama teman-temannya, ayo aku dianterin pipis dong. Siapa yang mau nganterin aku pipis ini? Nah, karena Amelia ini satu-satunya cewek yang ada di rombongan itu, teman-temannya kan agak bingung ya, risih. Awalnya kayak ini, limpah-limpahan. Kamu aja yang nganter, kamu aja yang nganter, kamu aja. Akhirnya di situ ada yang ngalah, si Yogi. Ya udah, ayo Mel tak antar aku. Nah, setelahnya diantar sama Yogi. Nah, pengakuan dari Yogi ini ketika Amelia ini pipis, kencing di situ. Yogi ini yang nunggu di belakangnya Amel, tiba-tiba melihat ada sosok perempuan, wajahnya putih spal. Jadi seperti orang yang pakai bedak, ya, bedak yang tebal pokoknya. Rambutnya lurus panjang, berdiri di kejauhan di balik pohon. Ya. Dia memandangi ke arah Yogi dan Amel. Nah, di situ Yogi ini hanya sekilas memang melihat wajahnya itu yang pucat sekali. Tapi pucatnya ini seperti putih yang orang pakai bedak pokoknya, bedak yang tebal. Jadi ketika itu Yogi kan berucap astagfirullahaladzim, mengalihkan pandangannya, dan tak lama kemudian dia bilang, Mel, ayo Mel, cepet Mel, balik tenda Mel, balik tenda. Akhirnya mereka jalan menuju ke tenda. Tapi si Yogi ini tidak cerita sama teman-temannya. Di situ terlihat ada yang main HP, teman-temannya ya, ada yang sudah berbaring di dalam tenda. Dan di sekitar jam 9 malam, pada saat mereka ini belum juga tidur, si Agung ini mendengar di luar itu ada suara perempuan bersuara. Jadi perempuan ini samar-samar kayak dari kejauhan. Suaranya itu nah, Agung itu benar-benar mendengar. Seketika itu juga Agung diam melihat ke arah teman-temannya. Ternyata teman-temannya ini lagi asik, ada yang main HP, ada yang berbaring. Dan tidak lama kemudian suara perempuan ini seperti terus mendekat ya, dan mengeluarkan suara lagi seperti itu. Suara itu semakin keras. Dan pada waktu itu teman-temannya ini juga dengar. Ya, karena aku melihat ketika ada satu temannya yang lagi main HP dan ada suara perempuan ini terdengar semakin mendekat. Salah satu temannya ini menghentikan aktivitas main HP-nya. Dia berhenti terus melihat ke arahnya si Agung. Nah, di situ Agung kan tanya, kamu dengar enggak? Iya, aku dengar. Matiin HP-mu, matiin, dimatikan. Dan suasana mulai tegang. Karena di luar ini sepi, tidak ada rombongan pendaki lain kecuali mereka berenam. Nah, suara perempuan ini semakin jelas. Kayak memutari tenda. Ya. Kayak memutari tenda mereka. Dan kita tahu ya, teman-teman pendaki, kalau tenda itu kan terbuat dari kain yang tipis bahannya itu. Ketika ada orang yang ngobrol, walaupun bisik-bisik di luar, itu pasti terdengar sekali. Dan itu jelas sekali suara perempuan yang awalnya ada di sebelah kanan, itu tiba-tiba memutar ke arah semak-semak.
ya, dan seperti menempelkan kepalanya ke arah tenda. Jadi di semak-semak itu di belakang tenda. Jadi tenda ini kelihatan sekali kalau kain tendanya itu kayak bergelombang di situ, dan suara cewek ini kemudian mengeluarkan suara lagi. Dan pada saat itulah semua yang ada di situ diam sambil menunduk, takut. Tidak lama kemudian hujan itu turun semakin deras terus, dan angin kencang sekali. Jadi terjadi badai. Dan buat rencang-rencang ini yang sudah biasa naik gunung kan tahu kalau suasana badai di gunung itu kan benar-benar agak membuat kita takut ya. Karena badai yang ada di gunung itu ketika angin itu menyentuh tenda kita kan seperti dilempar-lempar sesuatu. Bok, bok, bok. Nah, meskipun pada saat itu Agung dan teman-teman ini sudah memasang flashlight, flashlight kayak apa, kain penutup, itu kan kemudian lepas karena saking kencangnya angin itu. Nah, tiba-tiba flashlight itu lepas. Jadi akhirnya kan mereka semua di situ bilang kan, ayo siapa yang mau benerin, karena sudah ada suara perempuan dan mereka kan takut mau benerin keluar. Nah, kemudian Agung ini mengajak satu orang temannya, si Afif. Ayo Afif, kita keluar Afif, aku temenin keluar, benerin flashlight. Nah, ketika keluar, Agung dan Afif ini melihat ya, pohon itu yang bergoyang kencang sekali. Akhirnya flashlight ini ditarik sama si Afif dari arah lain, dan si Agung juga menalikan di situ ya tali flashlightnya. Dan tiba-tiba suara perempuan tadi menampakkan diri persis di depannya Agung. Wajahnya itu pucat sekali, kebiru-biruan seperti busuk. Agung ini kan kaget, tapi mau tidak mau dia harus menalikan tali flashlight itu ya. Dan tiba-tiba ketika Agung ini masih gugup menalikan tali flashlightnya, seperti ada bisikan dari perempuan itu, Ngalio. Tapi karena kondisi pada waktu itu badai dan hujan deras, Agung ini merasa bertanggung jawab untuk menalikan flash itu biar tidak kawur, biar tidak terbang ke bawah angin. Agung ini cepat-cepat talinya itu ditali mati ya, berharap Agung itu supaya flashlight itu tidak lepas lagi, dan cepat-cepat Agung itu masuk ke dalam tenda lagi. Dan ternyata Afif sudah di dalam tenda yang tadi narik tali yang satunya itu. Tapi Afif ini tidak tahu kejadian yang dialami oleh Agung. Begitu di dalam tenda, Agung ini cuma diem, dan tidak lama kemudian beberapa detik ya, belum ada menit semenit, flashlight ini tiba-tiba lepas lagi. Mungkin karena angin yang begitu kencang pada waktu itu. Nah, waktu itu akhirnya Agung kan bilang sama Vino, salah satu temannya Agung juga, Vin, tolong kamu benerin, kan kamu tadi yang masang. Loh, kok aku? Ya kamu itu loh, kamu dicari sama mbak-mbaknya. Kamu kan tadi sempat bilang kalau kamu nyari mbak-mbaknya. Dan ternyata Vino itu sebelum mereka melakukan pendakian itu sudah guyoni, sudah bercandain si Amelia itu ya, Mbak Kunti, ayo Mbak Kunti datang, nanti datang ya ke sini, Mbak Kunti nanti godain si Amelia ya. Vino itu sempat bilang seperti itu sebelum mereka itu mendaki. Kenapa akhirnya Agung itu bilang, udah kamu itu yang nali, kamu yang keluar, percuma nanti tak benerin lagi, dia yang lepasin lagi, kamu kan yang dicari. Karena Vino ini dengan takut ya, karena dia takut, ngajak salah satu temannya, si Yogi, ayo Yok, aku diantar Yok, aku takut Yok. Akhirnya mereka berdua kan keluar, dan suasana masih badai, masih hujan deras itu. Nah, setelahnya tidak begitu lama, Vino ini balik ke dalam tenda, wajahnya itu pucat. Dia masuk tenda sambil diem. Lah Agung ini tanya, yo kan, mbaknya nyari kamu. Udah mas, jangan dibahas mas. Nah, di situ kelihatan memang wajahnya Vino pucat dan pokoknya seperti yang ketakutan. Tapi Vino ini nggak cerita. Mungkin Vino ini memang dilihatin sama sosok perempuan. Nah, singkat cerita, 1 jam kemudian badai udah mereda ya. Dan pada akhirnya mereka pun istirahat tidur. Jam 9 pagi mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Karena mereka semalam itu kan ngecamp masih jauh ya dari Sabana. Jadi tenda mereka itu ditinggal di situ di antara pos 3 dan Sabana. Nah, singkat cerita, sampai di puncak mereka itu tidak ada halangan apapun. Mereka itu lancar-lancar aja menikmati suasana puncak pada waktu itu dari Gunung Buta ini. Nah, sekedar untuk wacana rencang-rencang, Gunung Buta ini memiliki ketinggian 3.868 meter di atas permukaan laut.
Jadi di puncak itu kita akan bisa melihat jajaran gunung meskipun samar-samar ya. Di situ kita akan bisa melihat Gunung Semeru, bahkan kita bisa melihat Gunung Lawu, tapi secara samar-samar. Nah, Gunung Buta ini berdekatan dengan Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Nah, ketika mereka udah puas ya di atas menikmati pemandangan, tidak lama kemudian mereka turun. Jadi di sekitar jam setengah 1 siang itu mereka turun dari puncak kembali lagi melewati Sabana dan mau menuju ke tenda yang mereka dirikan di sana di antara Sabana dan Pos 3. Nah, pas waktu mau sampai, salah satu temannya Agung ini namanya Afif, dia itu sempat bilang, "Aduh Mas, tasku ketinggalan Mas." "Tas endi?" "Tas lempang yang tak pakai itu ada HP-nya Mas, ada uangnya, pokoknya ada dompet lah, ada surat-surat penting, surat-surat kendaraan Mas." Nah, di situ salah satu temannya bilang, "Jangan-jangan jatuhnya itu pas kamu tadi nyopot ini Mas, nyopot jas hujan." Karena memang kebetulan ketika mereka turun dari puncak, suasana kan hujan itu, cuaca hujan dan akhirnya mereka kan pakai jas hujan. Setelah agak reda, mereka nyopot jas hujan. Mungkin analisa teman-temannya, itu pas Afif ini nyopot jas hujan itu tas lempangnya juga ikut kecopot. "Yowes Mas, gini aja Mas, aku tak naik sendiri, tak nyari tas lempangku, kalian semua nunggu aku ya di Pos 3. Nah, akhirnya disepakati, Afif naik, nyari tas lempangnya, dan teman-teman yang lain jalan menuju ke Pos 3. Nah, ditunggulah di Pos 3, nunggu Afif sekitar jam 2 siang. Dan pada sekitaran jam 3, itu kan Afif belum juga kembali. Kemudian akhirnya mereka memasak sesuatu untuk menghangatkan badan setelah terguyur hujan itu kan. Nah, kok ditunggu-tunggu ndak pulang-pulang, mereka kan mulai panik, si Afif ini kemana? Nah, tiba-tiba ada satu rombongan pendaki yang lewat. Nah, di situ Agung kan akhirnya minta tolong sama rombongan pendaki tersebut. "Mas, nanti tolong kalau ketemu temanku pakainya jaket merah, bilang ya Mas ya, disampaikan kalau teman-temannya nunggu Mas di sini Mas, di tenda." "Oh iya Mas, ya Mas." "Emang di sana sama siapa Mas?" "Teman Mas yang pakai jaket merah itu sendiri Mas, tadi kehilangan tas lempangnya." "Oh ya udah Mas, nanti tak sampaikan kalau ketemu di sana." "Ya udah Mas, makasih ya Mas ya." "Iya ya, sama-sama." Akhirnya rombongan itu pun jalan kan, rombongan jalan dan teman-temannya Afif ini, Mas Agung dan lain-lain tetap menunggu di situ sambil masak, bikin kopi, menghangatkan badan lah di situ. Dan tidak lama kemudian sekitar jam 5 sore, Afif ini balik ke tenda, ditanya sama si Agung, "Gimana Beb, tasnya ketemu ndak?" "Ndak, aku tadi malah nyasar." "Nyasar gimana?" "Ya pokoknya aku tadi nyasar dan aku itu bingung mau ke tenda. Yowes lah Mas, pokoknya aku udah alhamdulillah sampai ke sini, sampai ke kalian lagi." Nah, pada waktu itu kan sudah menunjukkan jam 5 sore ya, udah mau gelap. Tapi tas lempangnya si Afif ini belum ketemu. Akhirnya Afif ini kan bilang sama si Yogi, "Mas, temenin aku ya Mas, nyari tasku. Jangan kan yang tahu jalannya udah sering kesini. Ada dompet juga Mas, ada surat-surat berharga lah, ada STNK, surat-surat kendaraan Mas." "Oh ya wes, ayo wes tak antar wes." Akhirnya kan Yogi ini mengantar si Afif ini dan dibawain depak sama si Agung, isinya 1 botol air mineral dan sedikit makanan. Karena rencananya 4 orang lainnya, Agung dan teman-teman lainnya akan turun lebih dulu ke base camp, sementara Afif dan Yogi ini nyari tasnya Afif yang ketinggalan itu. Nah, kondisi pada waktu itu suasananya kan udah gelap ya, udah jam 5 lebih itu, udah sore mau maghrib. Akhirnya Afif dan Yogi ini berangkat naik, dan Agung dan ketiga temannya, ada Amelia juga, jalan turun. Mereka pakai headlamp dan 2 teman yang lain pakai senter. Nah, turun itu tidak lama kemudian mereka bertemu dengan Pos 3. Nah, di Pos 3 itu tidak ada siapa-siapa, artinya tidak ada pendaki yang ngecamp di situ. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk lanjut jalan aja pelan-pelan. Nah, disinilah mereka mengalami situasi yang seperti mereka ini berputar-putar, terus berputar-putar di jalur itu. Awalnya Agung ya, ini merasa baik-baik aja sekitar jam 7 malam itu. Nah, waktu jalan ternyata mereka ini ketemu sama satu pohon yang sama. Awalnya Agung ini tidak curiga karena mungkin ini pohon yang lain, karena di hutan bentuknya kan mirip-mirip. Nah, setelahnya sekitar jam 9 malam, pas mereka itu lagi jalan nyari ini rutenya, tiba-tiba Agung ini melihat sosok perempuan yang dilihat semalam, yang wajahnya pucat kayak mau pakai bedah itu, ada di balik pohon sambil melambaikan tangannya tersenyum.
melihat ke arah Agung. Akhirnya Agung kan melihat ke arah teman-temannya yang di belakang. Agung mau memastikan teman-temannya ini melihat tidak ada penampakan perempuan itu. Ternyata teman-temannya ini menatap ke arah bawah semua. Ya, seperti tidak melihat ada sosok tersebut. Akhirnya Agung ini jalan. Dan tidak lama kemudian, suara perempuan itu muncul lagi. Sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya kan yang di belakang teman-temannya mulai panik. Ternyata mereka dengar, mas jalan mas, agak cepat mas. Mas ayo mas, jalan mas. Panik mereka kan. Mereka jalan ketemu lagi, jalurnya sama lagi. Akhirnya Agung bilang, ini kita kesasar ini. Kita benar-benar diputer-puterin. Jadi perjalanan selama hampir 2 jam itu mereka cuma muter-muter dan belum ketemu pos 2. Sampai kemudian Agung ini diam. Nah, di situ dia sempat seperti berpikir. Nah, kemudian Agung ini bilang sama ketiga temannya, ini kita muter-muter terus. Kita di jalur yang sama, kita kesasar. Sementara perempuan ini, penampakan perempuan ini terus di situ. Ini jelas, ini kan goda kita, ini ganggu kita. Ini kita harus gimana? Nah di situ Amelia akhirnya, mas ayo mas kita berdoa aja mas, kita berdoa aja. Nah sosok perempuan itu masih terus di balik pohon melambaikan tangan sambil tersenyum. Akhirnya mereka berempat di situ berzikir ya, sebisanya pokoknya berdoa bareng-bareng. Meminta pertolongan pada Tuhan untuk ditunjukkan jalan. Karena pada waktu itu mereka benar-benar tersasar. Mereka itu sadar betul ya. Tidak lama setelah berzikir itu mereka melanjutkan perjalanan. Dan ternyata belum sampai 5 langkah di depan itu ternyata pos 2. Nah ini yang bikin Agung dan 3 temannya itu kan merasa ganjil. Padahal 2 jam lamanya mereka ini muter-muter tidak karuan. Kayak tidak tahu arah. Dan ketika mereka berhenti berdoa, berzikir, ternyata pos 2 itu cuma sekitar 5 langkah di depan mereka. Nah mereka kan bersyukur ya, alhamdulillah. Di situ terlihat ada beberapa tenda. Ada 2 tenda di situ. Akhirnya mereka kan istirahat. Dan karena tadi itu gerimis terus dan tiba-tiba hujan ini agak deras, akhirnya kan si Amelia dititipkan ke tenda pendaki lain itu, dimasukkan biar tidak kehujanan. Dan si Agung dan 2 teman cowoknya itu mendirikan tenda di situ. Karena memang pada waktu itu kan udah jam 9 malam juga, hujannya udah mulai deras, kondisi fisik teman-teman yang lain juga udah mulai udah mulai lemas lah. Akhirnya setelah tenda berdiri, masuklah 4 orang ini ya, Amelia, Agung dan 2 orang teman cowoknya, sambil nunggu 2 orang temannya, Afif sama Yogi yang di atas. Nah pada sekitaran jam 12 malam, tiba-tiba Agung ini mendengar suara langkah kaki ya yang datang. Dan itu dari arah atas ya, turun langkah kaki itu. Lah Agung ini kan akhirnya keluar tenda, dia melihat oh ternyata memang si Yogi sama si Afif. Dipanggil lah sama si Agung. Yuk, Afif. Kalau mereka berdua itu kan nggak lihat ada tenda rombongannya di situ. Dan ternyata si Yogi sama Afif ini jalan ngeloyor aja, seperti tidak mendengar kalau si Agung itu memanggil mereka. Akhirnya Agung kan bilang sama ketiga temannya dalam tenda itu, Yogi sama Afif kayaknya tidak dengar kalau aku itu manggil tadi. Mana teman-temannya kan lihat. Udah ada kok, udah ada. Ada tadi lewat kok, tak panggil, tidak dengar mereka berdua. Ayo kita kekes saja, kita kemas tenda. Kita langsung. Barangkali memang Yogi sama Afif itu mengira kita udah di base camp. Akhirnya kan teman-temannya setuju, mereka mau berkemas dan tiba-tiba Yogi sama Afif ini dari atas turun. Loh, aku nggak kaget di situ. Yok, Pip, kalian baru sampai sini? Iyalah, gimana tasnya ketemu ndak? Tanya si Agung kan. Nggak ketemu ini tasku. Oh ya wis lah, memang belum rezekimu. Nanti gampang diurus kalau udah di rumah. Ya wis, kayak gitu kan jawab si Afif. Si Agung ini tanya lagi, ini bener kalian baru turun? Iya baru turun. Aku tadi ngeliat kalian berdua kok. Jalan ngeloyor melewati tenda. Tak kira kalian itu mau langsung ke base camp. Mengira kami udah sampai di base camp duluan. Ah ngawur kamu, ndak, kami baru sampai kok. Di situ Agung akhirnya kan diem. Ya wis lah, tak empet aja, tak simpen aja. Daripada ini tak terus-terusin obrolan, malah nanti menjadi-jadi kejadian ada yang aneh-aneh lagi. Akhirnya ya wis lah, ayo kita gimana ini? Kita mau langsung turun apa gimana? Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di situ. Ya, karena ini ya udah larut lah, mereka udah fisiknya udah lemah, udah capek. Nah ketika di dalam tenda, Agung ini bertanya sama si Afif, kok nggak bisa ketemu itu gimana Pip? Tasmu itu
Nggak tahu aku. Tadi aku itu sama Yogi ketemu sama satu orang pendaki. Ini tak ceritain ya, nggak apa-apa. Ada apa? Gini Gung, tadi ada satu orang pendaki, tiba-tiba kan sendirian itu pendaki, kayak solo hiking. Aku sama Yogi itu sempat tanya, Mas, jenengan baru lewat sini atau mau kemana Mas? Iya baru lewat Mas. Aku ini Mas, minta tolong Mas. Kalau lihat tas lempang ya Mas, warnanya hitam, itu tasku Mas, isinya STNK dan lain-lain, penting Mas. Barangkali Masnya lihat atau nanti nemu, tolong kapan Masnya turun atau apa nanti dibawa ke base camp ya Mas. Tak tunggu di sana. Oh, tas lempang. Kayaknya tadi dibawa sama rombongan pendaki dari Probolinggo. Loh, emang iya Mas? Iya, sepertinya dibawa. Tapi pendaki itu kelihatan wajahnya pucat dan menjawab itu seperti lemas. Ya, seperti tidak ada tenaga, seperti tidak ada semangat kayak gitu. Lah, akhirnya kan si Afif ini tanya, loh lah Masnya ini sendirian Mas, solo hiking? Enggak Mas, aku tersesat dari rombonganku. Loh, ayo tuh Mas, bareng kami aja. Enggak, aku mau naik aja, mau ke puncak. Gampang besok aku turun. Loh, ini udah mau malam loh Mas. Enggak apa-apa, aku mau naik aja. Oh ya udah Mas, kalau gitu saya minta tolong ya Mas, kalau nanti memang ketemu tas lempang itu warna hitam, bawain ke base camp ya Mas. Saya minta tolong Mas. Iya Mas, nanti tak bawain. Nah setelah mereka berbincang seperti itu, pendaki itu bukan yang sendirian kan, jalan kan menuju ke atas ke puncak, naik, dan tiba-tiba Yogi sama Afif ini kaget karena pendaki itu jalan ke atas itu nggak kayak jalan, jadi seperti melayang cepet banget, dan ternyata arahnya itu nggak ke atas tapi belok masuk ke dalam hutan, ke arah hutan, ke semak-semak belukar. Nah akhirnya di situ Afif sama Yogi kan memutuskan, udah kita turun aja, turun, udah nggak enak nih di sini. Akhirnya mereka berdua kan turun karena takut. Mereka yakin itu bukan sosok manusia. Mereka berdua turun sampai akhirnya mereka sampai di tendanya teman-teman itu. Nah jadi seperti itu pengakuan dari Afif sama Yogi ketika di pos 3 itu sama Agung dan teman-teman yang lain ketika mereka bermalam di sana. Singkat cerita, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju base camp ya, pulang turun. Akhirnya melaporkan sama pihak base camp kalau Afif ini kehilangan tas karena ada satu pengakuan dari seorang pendaki, tapi mereka itu tidak bilang itu hantu atau apa, mereka tidak bilang. Tapi ada satu pendaki yang bilang kalau tas selempangku itu dibawa sama rombongan dari Probolinggo. Kayak gitu kan si Afif sama Yogi ini kan bilang sama orang base camp. Nah setelahnya orang base camp ini menjawab mereka kan melihat daftar simaksi dan menjawab mereka, bilang ke mereka kalau tidak ada rombongan dari Probolinggo pada hari kemarin, pada hari itu ya, yang pesan buat besoknya juga tidak ada dari Probolinggo. Dan ketika malam itu mereka menuju turun, rombongannya si Agung ini menuju turun, malam itu tidak ada rombongan yang naik sama sekali, solo hiking pun tidak ada. Jadi akhirnya Afif ini kan sama Yogi saling pandang kan, oh bener berarti itu hantu ya, seperti mereka ini mempunyai pemikiran yang sama. Nah sampai cerita ini dikirimkan kepada kami, pendaki yang misterius itu tidak tahu siapa yang ketemu dengan Afif dan Yogi, dan sampai hari ini tasnya si Afif pun belum ditemukan ya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran itu banyak sekali hal yang mungkin tidak kita sadari tentang fisik yang lemah ketika naik gunung atau fisik yang kelelahan ya. Juga kekompakan tim ya, itu penting banget ketika naik gunung, atau gurauan-gurauan kita, candaan kita yang bisa mengundang bangsa mereka untuk datang, seperti waktu si Vino yang ternyata itu bilang mau godain si Amelia itu, yang bilang Mbak Kunti datang. Nah inilah cerita yang bisa kami sampaikan yang dikirim oleh rencang kita yang bernama Agung dari Surabaya. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua, oleh rencang-rencang semua. Terima kasih, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.